Cukup jelas semuanya? Cukup jelas, Pak. Oke, saya berharap RBL itu membawa satu pengalaman yang baik untuk adik-adik begitu ya, untuk mencari baik sarana maupun solusi dari permasalahan yang muncul. Dan saya harap semuanya baik-baik saja. Sekali lagi, RBL itu diadakan terutama adalah untuk fun, ya, untuk senang-senang. Hanya memang karena kendala pandemi, jadi adik-adik mungkin kesulitan berkumpul, harus patungan datanya melalui eh, sarana internet. Saya kira tidak apa-apa. Yang penting ada pengalaman gitu ya, menyelesaikan masalah. Baik, hari ini kita akan, sebelum kuis, kita akan menyelesaikan kalau ada pertanyaan dari adik-adik tentang modul ke-9, adalah modul terakhir, baik yang menyangkut soal-soal yang saya minta untuk dikerjakan dan dikumpulkan, juga untuk soal-soal yang di luar, yang ada di dalam uh, bagian itu, tapi yang ada di luar, yang tidak termasuk yang dikumpulkan. Silakan, saya sudah siapkan share screen untuk soalnya, berkas soalnya, nanti kita akan periksa sama-sama ya. Silakan. Ada? Ini adalah soalnya, 5 bagian A dan 10 bagian B. Kalau ada soal-soal yang ternyata tidak tercantum dalam SAP, itu tidak akan keluar dalam ujian. Ya. Terutama modul yang kemarin, saya kira modul yang ke-8, beberapa soal itu tentang jalan bebas rata-rata dan sebagainya, tidak tercantum di SAP, maka tidak akan ikut dalam ujian. Silahkan kalau ada. Pak, saya mau bertanya, Pak. Bisa agak keras sedikit? Mau bertanya, Pak, tapi ya, nggak ada di modul, Pak, kebetulan yang apa yang saya ingin tanyakan. Boleh, boleh. Ini Pak, saya ingin bertanya tentang efisiensi mesin Carnot. Itu kan bisa menggunakan kalor ataupun juga kita bisa menggunakan suhu. Nah, itu apa yang membedakannya ya, Pak? Baik, jadi waktu kita hari Senin yang lalu, kita belajar tentang siklus Otto atau motor bakar, kan siklusnya terdiri dari 2 adiabatik ditambah 2 isohorik, betul? Betul, Pak. Ya, siklusnya. Tentu karena itu baru merupakan 2 langkah, ditambah lagi AB paling dulu dan BA dihubungkan dengan prakteknya. Tapi untuk siklusnya sendiri cuma 4 segmen. Jadi itu ada 6 segmen A, B, C, D, E, B, A begitu ya. Tapi siklusnya sendiri cuma sebenarnya B, C, D, E, B ya, siklus termodinamiknya. Nah, itu terdiri dari 2 isovolum atau isokorik dan 2 adiabatik. Salah satu tugas saya yang terakhir adalah kemarin saya minta adik-adik mengerjakan, tolong hitung efisiensinya, betul? Yaitu untuk yang adiabatik pasti Q-nya 0,
tidak ada Q yang masuk ataupun keluar. Karena siklusnya cuma 4 potong, 4 segmen, maka pasti masuknya di salah satu dan keluarnya di sisanya. Ya. Nah, lalu dihitung W-nya, karena yang dihitung adalah W total, cukup luasnya saja, luas bersihnya saja berapa. Maka efisiensi adalah W, dalam hal ini pasti positif karena siklusnya searah jarum jam, dibagi dengan Q yang masuk saja. Ya. Nah, di situ Q yang masuk itu proses, kalau saya ingat gambarnya, BC tidak ada kalor, CD ada, DE tidak ada kalor, EB ada. Dan kalau adik-adik menggambar menebak-nebak ataupun apalagi menghitung begitu ya, yang C ke D itu masuk dan yang E ke B itu keluar. Nah, kita hanya tertarik untuk efisiensi, kita hanya membutuhkan yang masuknya saja. Berarti luas daerah dalam diagram PV itu antara 2 adiabatik dan 2 isotorik di itu W-nya positif dibagi dengan Q in, Q yang masuk yaitu Q yang masuk di proses CD saja ya. Karena yang keluar tidak dihitung, maka itulah nilai efisiensinya. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan itu, maka adik-adik bisa mengurusi hal serupa itu untuk Carnot ya. Tentu lebih sulit, sedikit lebih sulit, karena Carnot itu terdiri dari bukan 2 adiabatik dan 2 isokorik, melainkan 2 adiabatik dan 2 isotermik. Ya. Jadi cara menggambarnya, siklusnya gampang. Gambarkan isotermik dulu. Cukup landai, melengkung, melengkung, 2 gitu ya, kurang lebih sejajar. Lalu dipotong dengan yang lebih curam, lebih curam. Jadi adik-adik punya 4 segmen, tapi kalau penamaannya mirip seperti yang kemarin, B, C, D, E, B, begitu ya. AB-nya kita tidak gambarkan, tidak termasuk siklus yang perlu diperhitungkan. Maka BC-nya adalah isotermik, karena dia lebih landai. CD-nya, kalau kemarin vertikal, sekarang melengkung juga, cuman lebih curam, itu adiabatiknya. Lalu DE-nya adalah isotermiknya, dan B-nya itu adalah adiabatiknya, adiabatik yang kedua. Nah, sudah barang tentu nanti menghitung luasnya tidak semudah yang menghitung luas daerahnya, W-nya, tidak semudah yang siklus Otto, ya, karena W isotermik harus dihitung, W adiabatik harus dihitung, W isokorik kan gampang, 0, ya. Ini tidak ada yang istimewa, W-nya harus dihitung 4-4-nya, dijumlahkan, totalnya berapa, lalu dibagi dengan Q yang masuk. Nah, Q yang masuknya di mana? CD tidak ada yang masuk, E ke B juga tidak ada yang masuk. Ya, kalor yang terlibat pastilah di antara antara DE dan BC. Ya. Yang mana yang masuk, yang mana yang keluar, tolong adik-adik hitung sendiri. Nah, sekali lagi kita tertarik hanya pada yang masuknya saja, sehingga dapatnya adalah caranya adalah persis sama dengan menghitung kalor seperti yang saya tugaskan hari Senin yang lalu untuk siklus Otto. Jadi rumusnya adalah efisiensi sama dengan W dibagi Q in, W total dibagi Q in. Nah, W totalnya itu pasti sama dengan Q in dikurangi Q out, kan hukum kekekalan energi. Kan? Karena delta U-nya untuk satu siklus sama dengan 0, maka Q sama dengan W. Q total sama dengan W total. Ya. Nah, W totalnya itu adalah tidak lain tidak bukan Q in dikurangi Q out. Ya. Kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar, karena delta U-nya 0, pasti sama dengan kerja yang dilakukan oleh mesin kita ini. Nah, sehingga rumus umumnya adalah Q in kurangi Q out, pasti positif hasilnya sama dengan W, dibagi Q in, positif juga. Hasilnya pasti lebih kecil. Nah, pasti lebih kecil dari 1. Ya. Lalu dikali 100% tentunya. Nah, kalau dibuat pecahan menjadi 1 Q
Q in kalau X plus 3 dibagi 5 adalah X dibagi 5, 3 dibagi 5, begitu, ditambah 3 dibagi 5, bukan? Seperti itu. Nah, jadi Q in dibagi Q in tentu saja 1 menjadi 1 minus Q yang keluar dibagi Q yang masuk, begitu bukan? Nah, jadi efisiensinya rumusnya adalah itu, dan itu berlaku umum. Ya. Khusus untuk siklus Carnot, kalau adik-adik hitung Q yang masuk dan Q yang keluar, itu tadi saya bahas, dua-duanya kan terjadi di segmen isotermiknya, betul? Karena dia di adiabatiknya kan tidak ada Q. Ya. Baik Q yang masuk maupun Q yang keluar, itu ada di segmen dari siklus itu yang isotermiknya. Kan ada 4 segmen, 2 adiabatik, 2 isotermik. Yang adiabatik pasti 0 Q-nya, jadi Q in dan Q out itu pastilah masuknya di yang isotermik. Nah, kebetulan kalau Q-nya untuk isotermik, itu kan itu bisa dihitung. Ya. Q untuk isotermik, delta U-nya 0, ya. Dia bisa berarti Q-nya sama dengan, karena isotermik, delta T-nya 0, maka delta U-nya 0, maka Q sama dengan W. Ya. W-nya bagaimana menghitungnya? W sama dengan integral P dV. Kan? Tapi P-nya tidak boleh keluar integral. Jadi harus diganti dengan nRT per V dikali dV. Nah, nRT-nya boleh keluar karena N-nya konstan, R-nya konstan, T-nya konstan. Boleh keluar integral, tinggal dV per V. Ya, itu adalah hasilnya adalah ln V. Ya, dari batas awal akhir. Nah, kalau adik-adik urusi ya kalkulusnya, maka nanti akan terbukti bahwa 1 minus Q out dibagi Q in itu tidak lain adalah 1 diminus T per T. Ya. T yang dingin, T yang rendah dibagi T yang tinggi. Jadi sebenarnya adik-adik khusus membuktikan untuk Q in dan Q out-nya miliknya si siklus Carnot itu bisa dibuat sebanding dengan T banding T, ya, T yang rendah dibanding T yang tinggi. Tidak mungkin T yang tinggi banding T yang rendah, karena kalau T yang tinggi dibagi dengan T yang rendah, itu kan lebih besar dari 1. 1 dikurangi bilangan yang lebih besar dari 1, jadi minus. Efisiensi nggak boleh minus dong. Efisiensi berkisar dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 100%. Ya. Jadi pasti T dingin, T cold yang lebih bawah dibagi dengan T yang lebih atas. Jadi khusus untuk siklus Carnot, sebenarnya tinggal membuktikan bahwa khusus untuk siklus Carnot, Q out dibagi Q in sama dengan T cold dibagi dengan T yang hot, temperatur reservoir yang lebih rendah dibagi dengan temperatur reservoir yang lebih tinggi. Jadi silahkan dicoba. Coba dulu tugas saya yang kemarin, walaupun tidak usah dikumpulkan, yang hari Senin. Kalau sudah, itu satu tahap awal untuk proses yang 2 isokorik dan 2 adiabatik. Namanya B, C, D, E, B. Ya. Karena AB dan BA-nya diabaikan, karena W-nya sama, delta U-nya sama, maka tidak perlu diperhitungkan. Tapi kemudian kerjakan itu ulang untuk proses yang seperti itu, B, C, D, E, B, tetapi terdiri 2 isotermik dan 2 adiabatik. Artinya BC-nya isotermik, CD-nya adiabatik, lalu DE-nya isotermik, EB-nya adiabatik. Ya. Mirip seperti yang kemarin, tapi saya kira perhitungannya lebih sukar. Tapi kalau ada adik menghitung Q out dibagi Q in-nya, nanti hasilnya adalah T cold dibagi T yang hot. Itu urusan aljabar sebenarnya. Jadi memang harus dihitung. Ya. Dan itu berlaku hanya untuk siklus Carnot saja. Ya. Untuk siklus-siklus yang lain, tentu saja berlaku 1 minus Q keluar dibagi Q masuk. Ya. Tetapi tidak boleh diganti dengan T per T. Ya.
keistimewaan siklus Carnot adalah T per T. Oke, saya tekankan sedikit supaya tidak ada kesalahan. Rumusnya tadi adalah efisiensi adalah W total dibagi Q in. Betul? W totalnya tidak lain adalah Q in dibagi Q out. Nah, jangan lupa, Q out itu kan selalu minus kan? Nah, jadi kalau saya sudah keluarkan minusnya, jadi Q out-nya tinggal plusnya loh. Ya, jadi supaya aman, rumus efisiensinya adalah 1 minus, ya, minusnya kan sudah keluar, harga mutlak Q out dibagi, kalau mau aman, harga mutlak Q in. Atau 1 minus harga mutlak Q out dibagi Q in. Nah, itu kalau adik-adik salah, minusnya sudah keluar, nanti waktu pas minusnya, waktu masuknya kalornya negatif, masukkan minus jadi positif kan? Nah, supaya menghindari itu, pakailah pertolongan tanda harga mutlak. Jadi efisiensi itu umum ya, umum efisiensi bentuknya adalah 1 minus Q out dibagi Q in, tapi tolong suku keduanya dikasih harga mutlak. Supaya Q out-nya itu dimasukkan angkanya saja. Kalaupun negatif, dikasih harga mutlak, kan jadi positif. Ya. Kalau tidak pakai harga mutlak, nanti adik-adik masukkan minus, minus jadi plus. Nanti efisiensinya lebih dari 1. Nggak mungkin juga, bukan? Ya. Itu hanya memagari kesalahan. Baik. Cukup jelas? Aduh, saya lupa tadi, maaf. Siapa yang bertanya? Ikhlas, Pak. Cukup jelas ya? Jadi rumusnya, jelas. sekali lagi, efisiensi adalah W dibagi, W total dibagi Q in. Ya. W total itu tidak lain adalah Q in dikurangi Q out, karena berlaku hukum kekekalan energi. Selanjutnya tinggal aljabar sebenarnya, aljabar dan kalkulus lah, kadang-kadang harus menghitung integral. Jadi silahkan, pesan saya, apa yang saya minta adik-adik kerjakan memang sebaiknya dikerjakan walaupun tidak diperiksa, karena itu menjadi langkah untuk proses selanjutnya. Kalau adik-adik lihat di EduNext ya, ada saya kira dua atau tiga video yang belum kita lihat. Ya. Ada siapa Ibu Widayani, saya kira satunya, saya lupa satu lagi siapa. Nah itu silahkan adik-adik lihat sendiri, isinya tentang hukum kedua kita sudah bahas, ada tentang entropi ya, dan efisiensi juga saya kira yang Ibu Widayani bahas. Nah, silahkan dilihat sendiri. Maksud saya tadi kalau tidak ada yang bertanya, ini kita akan bisa lihat itu juga, tapi kalau memang waktunya dipakai, tidak apa-apa. Bisa adik-adik lihat sendiri. Saya sudah ajarkan di kelas waktu itu. Oke, silahkan yang lain lagi pertanyaan. Masih ada waktu, saya sudah pasang alarm ini, supaya tidak kebablasan. Masih ada waktu, cukup lama. Masih kira-kira 30 menit lagi. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saat ini pesertanya 50, lumayan. Baik, karena kemungkinan ini adalah pertemuan kita yang terakhir hari Jumat jauh lebih singkat, begitu ya. Mungkin saya pikir kita ambil waktu sejenak untuk mungkin foto bersama. Siapa yang sukarela bisa membuat foto kita bersama? Mungkin adik-adik tolong kameranya dibuka begitu ya. Mungkin untuk kenang-kenangan. Pak, kalau semester depan yang ngajar Bapak lagi atau gimana Pak? Hampir pasti bukan. Ya, jadi yang sudah-sudah itu kelasnya juga dibagi, dipecah-pecah begitu. Adik-adik itu kelas FTTM Cirebon ya. FTTM Cirebon ada berapa? Kalau nggak salah 2 atau 3 kelas ya. 2 kelas ya. Saya tidak tahu kebijakannya. Kalau yang tahun-tahun yang lalu, biasanya kelasnya juga setengah kelas 45 dengan 46 ya, betul? Biasanya setengah kelas 45 dengan setengah kelas 46 dia digabung, dicampur begitu, supaya memperkaya pertemanan begitu ya. Nah, biasanya dosennya juga ganti. Tapi apapun yang terjadi ya kita bersyukur saja.
Saya pikir tidak ada salahnya kita foto-foto bareng sekarang. Tolong adik-adik, kalau bisa, karena kita tidak sedang bicara, mungkin kameranya juga bisa dibuka, tidak akan mengganggu bandwidth-nya. Tolong salah seorang, saya terus terang agak gaptek, yang bisa pakai Zoom untuk membuat foto, nanti bisa dikirim di grup kita. Silakan, adik-adik yang belum buka kamera, ada 2 layar saya kira ya. Ini berapa? 5 dikali 5, 25. Ya, 2 layar. Silakan, mau foto layar pertama, layar kedua, nanti untuk kenang-kenangan. Jadi kemungkinan besar kita tidak bertemu lagi semester depan, kecuali kalau saya diplot untuk mengajar kelas FKTM Cirebon lagi. Silakan, layar ke-1, layar kedua masih cukup banyak yang kameranya tutup, nanti tidak punya kenang-kenangan. Ini ada yang masuk lagi, siapa? Haramain. Wah, sekarang jadi ada 3 ini. Silakan. Boleh saya minta seorang, siapa? Sukarelawan untuk mengabadikan 3 layar berarti ya, karena lebih dari 50. Boleh lebih dari 1 orang yang mengabadikan supaya kalau gagal bisa ada. Boleh mau nyisir dulu boleh supaya ganteng semua dan cantik ya. Oke, silakan. Siapa yang mau yang bisa bantu saya? Saya boleh deh, Pak. Boleh. Raihan ya, silakan. Mungkin yang lain juga kalau 1 orang lagi boleh. On cam dulu semua. Oke. Pasang senyum dulu ya. Lalu antara 3 foto itu harus pasang wajah cantiknya, cakepnya dipertahankan supaya saudara Raihan mendapat cukup waktu untuk merekam foto ganteng dan cakepnya. Oke, saya hitung aja itu ya. Ya. 1, 2, 3. Yang pertama ya. Slide pertama, slide kedua, tahan. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Ketiga, tahan lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, mau gaya bebas? Oke, itu resmi kan, mau gaya bebas silahkan ya. Boleh Raihan 3 lagi gaya bebas ya? Iya. Oke, gimana gayanya nih? Samain dulu. Bebas macam-macam lah, bebas masing-masing aja. Oke, udah siap? Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama, sekarang slide kedua. 3, 2, 1. Oke, slide ketiga. Lagi 3, 2, 1. Oke. Baik ya. Sudah semua. Walaupun misalnya nggak ketemu saya lagi, minimal ada fotonya dan teman-teman juga ya untuk yang lain. Baik, oke, silahkan. Kita lanjut. Silahkan kalau ada yang masih mau bertanya, baik dari PR solusi yang kita ataupun yang dari luar, silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Ada lagi? Jadi kalau adik-adik ketemu perkataan siklus Carnot, misalnya nomor 10 nih ya, kulkas pendingin ya, yang memiliki koefisien kinerja sepertiga dari kulkas Carnot. Ya. Nah, kulkas Carnot itu berarti 2 adiabatik, 2 isotermik, tetapi siklusnya dibalik. Ya. Jadi kalau sesuai dengan gambar saya yang kemarin hari Senin, berarti B, E, D, C, B. Ya. Nah, berlawan arah jarum jam, tapi 2 adiabatik, 2 isotermik. Ya. Cuma, sekali lagi, nomor 10 ini tidak ikut, karena koefisien kinerja itu sejenis efisiensi untuk mesin pendingin, itu kita tidak ikutkan. Tapi kalau adik-adik mau kerjakan soal nomor 10, bisa cari rumusnya di Halliday-Resnick bisa. Jadi sekali lagi, koefisien kinerja itu COP, coefficient of performance, bahasa Inggrisnya, itu semacam efisiensi. Cuma dia nilainya bisa lebih dari 1. Ya. Definisinya apa? Itu adik-adik lihat di Halliday-Resnick. Ya. Kalau tidak salah itu adalah kalor yang dipindahkan dibagi dengan kerja yang dihasilkan. Kira-kira seperti itu.
intinya adalah efisiensi, tapi untuk mesin pendingin. Yang kita kenal efisiensi ETA itu hanya untuk mesin kalor, mesin yang menghasilkan W. Sementara kalau ini mesin yang memindahkan kalor dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi temperaturnya, semacam pompa air, memindahkan air dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, itu namanya COP, koefisien kinerja. Nah, tapi sekali lagi itu tidak ikut dalam ujian, jadi hanya teman-teman yang tertarik saja, silahkan kerjakan. Tetap diberikan dalam tutorial, tapi tidak akan ikut dalam ujian. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Yang nomor 3A, Pak. 3A. Nomor A bagian A nomor 3? Iya, Pak. Oh ya. Jadi soal pertanyaannya, sebuah baja dipotong menjadi 3 batang pendek A, B, C dengan panjang yang berbeda. Setiap potongan baja dihubungkan dengan reservoir berbeda suhu. Kelajuan transfer panas untuk setiap batang atau berbagai beda suhu ditunjukkan gambar batang manakah yang terpanjang dan batang manakah yang terpendek. Sekali lagi, ini tidak ikut dalam ujian, ya, tapi saya kira tidak ada salahnya ditanyakan sebagai pengetahuan umum. Konduktivitas panas, ini persoalannya, tidak ikut dalam ujian. Jadi untuk tahun ini, ujian termo kita itu pasti berurusan dengan gas ideal saja. Ya. Baik, tapi tidak apa-apa. Baik, nah ini ketiganya, setiap potongan baja dihubungkan dengan reservoir berbeda suhu. Artinya apa? Dia dipakai sebagai jembatan. Ya. Dipakai sebagai jembatan untuk menyambungkan dua benda yang cukup besar. Ya. Kalau benda itu disebut reservoir, itu berarti dia cukup besar. Cukup besar, sedemikian sehingga ketika kalor mengalir, temperaturnya nyaris tidak berubah. Ya. Sebagai contoh, saya kembali samakan dengan hidrostatik. Ya. Kalau saya punya 1 gelas air, saya tambahkan setengah gelas lagi, maka tentu volumenya berubah, tingginya berubah, kemungkinan tumpah dari gelas yang pertama. Tapi kalau saya punya segelas air, saya tambahkan 1 tetes, itu nyaris permukaannya tidak berubah, kan? Ya. Sebenarnya berubah juga, tapi berubahnya sedemikian kecil sehingga tinggi permukaannya tidak berubah. Demikian juga temperaturnya. Ya. Saya tambahkan setetes air panas ke air dingin, ya temperaturnya sebenarnya naik juga, tapi karena jauh lebih besar sistem yang dituju daripada yang tetes air yang diberikan, maka temperaturnya tidak berubah. Nah, benda-benda yang seperti itu, benda-benda yang meskipun memberikan kalor ataupun menerima kalor, tapi saking besarnya temperaturnya tidak berubah, itu kita sebut tandon atau reservoir. Ya. Harusnya bacanya reservoir, tulisnya reservoir, itu bahasa dari bahasa Prancis ya. Jadi setiap kali adik-adik bertemu reservoir, itu artinya adalah sistem yang cukup besar, sedemikian sehingga temperaturnya tidak terganggu waktu kalor ditambahkan kepada dia ataupun diambil dari dia. Contoh lain adalah kalau tadi saya pakai sistem yang kecil, gelas, sekarang saya tuangkan 1 ember besar air, tapi ke Danau Toba. Ya. Danau yang begitu besar, dikasih 1 ember air atau lautan begitu ya. Ya naik nggak? Sebenarnya pasti naik, tapi naiknya itu nggak terhitung. Demikian permukaan airnya. Ya. Demikian juga suhunya. Ya. Kalau Danau Toba malam hari suhunya katakanlah 20 derajat, saya tuangkan air mendidih ya 1 ember besar 20 liter begitu. Pasti air Danau Toba itu tidak akan terukur kenaikannya. Nah, sistem seperti itu disebut reservoir. Ya. Jadi sistem yang begitu besar sehingga kalaupun energi kalor diambil atau ditambahkan kepadanya, temperaturnya tidak berubah.
Kalau dia tidak berubah, dia bisa menjadi seperti batang yang kita pasang itu menjadi seperti jembatan, ya. Jembatan yang menghubungkan sisi A dengan sisi B, ya, dengan temperatur yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat grafiknya ini adalah, supaya gampang saya kasih solusinya aja ya, karena ini terus terang mata saya agak sulit melihat, tulisannya agak kecil. Baik, saya coba lihat solusinya saja. Oh ya, sebelum saya lupa, solusi ini akan diberikan kepada adik-adik, ya, tapi bukan minggu ini, minggu depan, ya, karena minggu ini masih ada sampai hari Jumat, nanti masih ada kelas yang tutorialnya hari Jumat, tentu tidak fair kalau diberikan sekarang. Jadi nanti ada di kelas di EduNext yang namanya kelas paralel. Ya, silakan adik-adik ke sana, lihat dan bisa diunduh ya untuk dipelajari. Jadi silahkan pakai. Nah, ini adalah solusinya. Ya. Kalau batangnya A, B, C, sumbunya adalah kelajuan transfer panas. Laju transfer panasnya beda suhu antara ujung-ujung batang. Ya. Jadi antara A, B, dan C itu kita lihat A itu paling suram, ya, dan C itu paling landai. Tapi bukan hanya kecuraman ya diperhatikan. Oke, sebelumnya saya lihat, saya kira adik-adik harus lihat rumus yang waktu itu dibahas oleh Ibu Wulan kalau tidak salah ya. Rumus konduktivitas, ada rumus untuk konduktivitas, konveksi, dan radiasi. Ya. Nah, tolong dilihat rumus konduktivitasnya apa. Nanti dari situ adik-adik bisa lihat apa saja yang mempengaruhi ya laju perambatan kalor itu. Jadi di sini ada ABC ini menghubungkan, dikatakan setiap potongan baja dihubungkan dengan reservoir berbeda suhu. Kelajuan transfer panas pada setiap batang untuk berbagai beda suhu ditunjukkan gambar. Jadi beda suhunya pun beda-beda. Jadi karena itu kalau adik-adik perhatikan, sumbu bawahnya itu, sumbu horizontalnya itu bukan yang kiri T1, yang kanan T2. Kalau demikian itu berarti reservoir 2-nya itu katakanlah 500 Kelvin, reservoir satunya yang kiri itu 400 Kelvin, maka batang A dan B dan C ini menjembatani antara 500 dan 400. Peristiwanya bukan seperti itu. Ya. Peristiwanya adalah batang A itu menghubungkan misalnya 600 dengan 200, ya. B itu 700 dengan 500, kira-kira seperti itu. Jadi delta T-nya pun berbeda-beda. Karena itu sudut di bawahnya itu delta T, bukan T1, T2, tapi delta T1, delta T2. Nah, kalau adik-adik bandingkan dengan rumusnya, saya agak sulit balik ke videonya. Sebenarnya di Haliday juga ada rumus konduktivitas. Maka salah satu faktor dari penghantaran panas secara konduktivitas itulah panjang batang. Ada panjang batangnya, ada koefisien konduksinya, ya. Tapi ingat, ini kan batang ABC berasal dari batang yang sama, batang baja yang sama. Sebuah batang baja dipotong. Berarti konduktivitasnya itu sama, ya. Konduktivitas termalnya sama, batang A dan B dan C. Yang beda adalah panjangnya. Nah, karena laju pengalihan kalor itu tergantung kepada panjang dan konduktivitas panasnya, konduktivitas jenisnya, tergantung jenisnya. Nah, karena bahannya sama, konduktivitasnya sama, maka untuk kasus kita ini, dia hanya bergantung pada panjangnya. Ya, pada panjangnya. Nah, nanti tolong dilihat mana yang kemiringannya paling besar, pertama itu. Lalu yang satu lagi adalah titik potongnya. Ya, titik potongnya bukan dengan titik nol, tapi
titik potongnya dengan delta T1 ya, titik potong dengan reservoir yang lebih dingin ya. Misalnya itu batang A dihubungkan berapa dengan berapa begitu ya. Maka nanti jawabnya adalah ya yang paling panjang itu adalah yang laju kalornya paling lambat ya, yang memerlukan kelajuan paling rendah, memotong titik potong itu paling rendah, itu paling kelajuannya, sumbu vertikalnya kelajuannya kan ya, itu adalah ada skalanya Q ya, 2Q, 4Q, 6Q dan seterusnya ya. Q itu satu bilangan tertentu, jadi yang 2 itu setengah dari yang 4 itu setengah dari yang 8, begitu cara membacanya. Berapapun angkanya, ini kadang-kadang disebut arbitrary unit. Ya. Jadi didapatkan yang paling panjang itu C, kita lihat dia gradiennya paling kecil. Tolong dibandingkan dengan rumusnya. Ya. Apa arti gradien di sini? Itu berarti adalah laju transfer kalor per delta T-nya berapa. Ya. Delta T antara kiri dan kanannya berapa. Jadi begitu jawabnya. Buktinya ada batang A, B, dan C memiliki luas penampang dan konstanta konduktivitas yang sama. Kenapa? Karena mereka berasal dari batang yang sama. Ya. Jadi diameternya mestinya sama karena silinder batang ya. Lalu bahannya konduktivitasnya juga sama karena batang yang sama. Hanya panjang yang membedakan. Jadi dari situ bisa digali nanti mana yang paling curam itu arti fisisnya apa, yang paling landai arti fisisnya apa, titik potongnya yang satu di 20, yang C, yang satu di 40, yang satu di 60, itu artinya apa? Tolong dihubungkan dengan rumusnya, khusus konduktivitas, nanti adik-adik bisa dapat jawab. Oke? Sekali lagi, ini tidak ikut dalam ujian, tapi baik kalau ditanyakan sebagai pengetahuan umum saja. Oke, cukup menjawab? Tadi Raihan ya bertanya ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Masih ada 20 menit lebih, saya 25 menit. Yang ini, soal yang nomor 2, ya. Ini, ya, diagram ini, sumbunya ini 3 dimensi kan ya, PVT, tapi ini agak beda dengan sumbu XYZ, ya, Kartesian. Ya. Sumbu XYZ Kartesian itu murni. XYZ 3 variabel, 3-tiganya bebas kalau dia Kartesian. Kan kita bisa punya posisi di mana saja, bukan? Ya, kalau dia Kartesian. Jadi X-nya tertentu, Y-nya tertentu, Z-nya belum tertentu. Masih bebas juga dia. Nah, karena kita berhubungan dengan gas ideal, walaupun tampaknya penampilannya mirip seperti Kartesian, P-nya ke arah depan, V-nya ke arah kanan, T-nya ke arah atas, tapi kalau kita ambil P dan V itu bebas, maka T-nya tidak bebas. Jangan lupa, walaupun tampaknya seolah sepintas seperti Kartesian, ini tidak identik, ya, tidak tepat sama dengan diagram Kartesian XYZ. Ya. Diagram Kartesian XYZ itu adalah 3 sumbu, dan untuk menentukan posisi satu benda, kita punya 3 variabel, 3-tiganya bebas. Ya. X-nya bebas, Y-nya bebas, Z-nya juga bebas. Di sini tidak. P-nya bebas, bisa kita anggap bebas, V-nya, volumenya bebas, T-nya sudah tertentu. Karena senantiasa dipenuhi persamaan PV nRT, karena gas ideal. Kan? Ya. Jadi misalnya keadaan 1.1, itu T-nya agak besar, agak tinggi dia. V-nya itu kalau baloknya itu V-nya 4 liter, berarti dia 2 liter ya. 2 liter. Nah, titik 1 biasanya set yang ada di puncak dari kotak ini, itu berarti temperaturnya adalah 600 Kelvin, ya.
lalu volumenya adalah 2 liter karena setengah dari 4, dan tekanannya adalah 2 atmosfer karena setengah dari 4 atmosfer, bukan? Nah, kalau T-nya 600 Kelvin, volumenya 4 liter, boleh jadikan meter kubik kalau mau, atmosfernya dijadikan Pascal, maka P-nya tahu, V-nya tahu, P-nya tahu, maka N-nya tahu. Nah, sama untuk titik 2, titik 3, titik 4, N-nya beda-beda tuh, N1, N2, N3, N4. Nah, urutkan berdasarkan jumlah molekul. Ya, dari tinggal hitung N, urutkannya dari yang paling besar. Gitu. Jadi saya ingin, tentu perhitungannya tidak sulit ya. Hanya saya ingin menjelaskan sedikit tentang gambar ini. Hati-hati dengan gambar ini. Biasanya dalam termo, kita tidak menggambarkan PVT sebagai 3 sumbu. Ya. Ini adalah soal yang istimewa. Sebenarnya ini tidak bisa dipakai untuk menggambarkan proses, hanya untuk menggambarkan keadaan. Ya. Nah, biasanya yang kita pakai diagram PV itu adalah 2 sumbu, P-nya vertikal, volumenya horizontal. Saya sudah jelaskan alasannya kenapa. Dan di situ kita bisa melihat baik keadaan maupun suhu. Ya. Baik keadaan, suhunya berapa, maupun proses. Ya. Karena itu yang kita pakai diagram PV. Khusus untuk soal ini, diagramnya 3 PVT, tapi perhatikan bukan 3 variabel bebas. Di sini tetap berlaku 3 variabel, 2 bebas, 1 terikat. Ya, jadi ketika P, V-nya sudah tertentu, T-nya tidak lagi bebas. Kalau di sini T-nya dibuat diketahui, berarti N-nya yang bisa dicari. Karena R kan konstanta alam. Gitu ya. Jadi ini tetap 2 variabel bebas, 1 terikat. Kalaupun 3-3-nya diketahui, tetap T-nya tidak bebas. Atau kalau kita anggap PV-nya bebas, T-nya tidak bebas, tapi karena dia diketahui, berarti N bisa dicari. Ya. N1 berapa, N2 berapa, N3, N4, lalu tinggal diurutkan. Jumlah molekul itu tidak lain berkaitan dengan N kecil. Ya. Atau N besar. N kecil itu jumlah molnya, kalau N besar itu jumlah butirnya. Ya. N besar sama dengan N kecil dikali N Avogadro. Begitu. Ya. Terutama gambarnya ini jangan adik-adik bingung. Sebagian besar persoalan kita, siklus dan sebagainya nanti pasti tidak pakai 3 salib sumbu PVT, tapi hanya 2. P vertikal, V horizontal. Itu yang paling lazim. Ya. Walaupun ada 5 kemungkinan yang lain. Saya sudah bahas waktu itu kan ya. Yang kita pakai adalah diagram PV. Itu yang paling berguna untuk kita saat ini. Oke, apakah tidak ada pertanyaan yang lain? Silakan, kalau ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita pakai untuk nonton videonya Ibu Widayani saja ya. Masih ada waktu, saya kira cukup waktunya. Saya coba siapkan. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, ini adalah Ibu Widayani. Sebenarnya kita sudah bahas di PowerPoint saya, ya, tapi karena ada waktu, saya kira tidak salah kita mendengarkan. Materi pembelajaran fisika dasar dalam segmen mesin siklus dan efisiensi. Selamat belajar. Mesin adalah suatu perangkat yang digunakan oleh manusia untuk melakukan pekerjaan. Sistem kerja mesin berdasarkan suatu proses siklus. Proses siklus adalah proses termodinamika yang berlangsung secara berulang. Dikenal ada 2 jenis mesin, yaitu mesin kalor, contohnya adalah mesin mobil, dan mesin pendingin, contohnya adalah kulkas.
Ini adalah gambaran skematik dari mesin kalor. Mesin kalor bekerja dengan dua reservoir, yaitu reservoir bertemperatur tinggi dan reservoir bertemperatur rendah. Reservoir adalah suatu sistem yang temperaturnya tetap apabila sejumlah kalor dikeluarkan atau diberikan kepada reservoir itu. Pada mesin kalor, sejumlah kalor diterima oleh mesin dari reservoir bertemperatur tinggi. Kemudian, mesin itu melakukan kerja dan sebagian kalor akan terbuang ke reservoir temperatur rendah. Kerja yang dilakukan oleh mesin nilainya sama dengan jumlah kalor yang masuk dikurangi dengan jumlah kalor yang keluar. Itu adalah hukum kekekalan energi, bukan? Ya. Dalam kasus motor bakar kita yang kita bahas, reservoir tingginya itu mewakili bahan bakar bensin atau solar yang memiliki energi ikat kimia di sana. Reservoir temperatur rendahnya adalah udara sekitar, di mana knalpot dibuang, gas buang, ya. Dan kerjanya adalah perputaran mesin. Untuk menggambarkan seberapa efisien sistem mesin kalor itu bekerja, didefinisikan besaran efisiensi yang dituliskan dengan huruf Yunani eta. Efisiensi nilainya adalah sama dengan jumlah kerja yang dilakukan oleh mesin dibagi dengan jumlah kalor yang masuk ke dalam mesin dalam setiap siklusnya. Baik, sebenarnya harga mutlak tidak diperlukan dalam hal ini, karena kalau kita punya mesin kalor, siklusnya searah jarum jam, W-nya sudah pasti positif. Ya. Q yang masuk juga pasti positif sesuai dengan perjanjian kita, prinsip dompet, maka positif bagi positif, ya hasilnya pasti positif. Ya. Hanya saja, kalau mau aman, silahkan dipakai harga mutlak, karena bilangan positif dikasih harga mutlak tidak berubah, jadi silahkan. Ya. Sebenarnya tanpa harga mutlak pun boleh. Ya. Ada cukup banyak contoh siklus proses dari mesin kalor. Berikut ini adalah 3 buah contoh dari siklus proses mesin kalor. Yang pertama adalah siklus Carnot, yang kedua adalah siklus Otto, dan yang ketiga adalah siklus Diesel. Baik, kita membahas dengan detail siklus yang kedua, ya, siklus Otto atau motor bakar. Dengan catatan siklusnya ada 4, ya, B, C, D, E, B. Lalu saya tambahkan yang ada yang tidak digambarkan di sini dalam siklus yang tengah ini, yaitu AB dan BA-nya itu, garis datarnya itu. Ya. Di sini adiabatiknya, kalau yang saya gambar itu, karena saya pakai gambar sarana untuk menggambar di PowerPoint, hampir sama, hampir sejajar atas bawahnya. Ini agak berbeda. Baik, jadi kalor masuk di sisi yang kiri, isokorik yang kiri, dan keluar di isokorik yang kanan. Nah, itu yang tadi saya bilang untuk siklus yang Carnot, silakan adik-adik hitung efisiensinya. Siklus diesel itu agak beda diagramnya, kita tidak bahas, ya, baik mesinnya maupun siklus. Untuk semua siklus ini ada proses-proses di mana kalor masuk ke dalam sistem dan ada di mana proses kalor itu keluar dari sistem. Siklus Carnot adalah siklus yang terdiri atas 2 proses isotermik dan 2 proses adiabatik. Arah-arah panah pada gambar menunjukkan arah aliran kalor. Siklus Carnot itu sangat istimewa. Mengapa? Karena mesin yang bekerja dengan temperatur-temperatur reservoir yang sama akan memiliki efisiensi yang paling tinggi apabila menggunakan siklus Carnot. Pada slide ini diturunkan efisiensi untuk mesin Carnot. Pada proses-proses isotermik, kalor nilainya sama dengan kerja, karena pada proses isotermik itu tidak ada perubahan energi dalam. Untuk kerja pada proses CD, nilainya negatif, sehingga untuk mendapatkan nilai positifnya, ln VD per VC kita gantikan dengan ln VC per VD. Pada proses-proses adiabatik berlaku P kali V pangkat gamma konstan, yang artinya
T kali V pangkat gamma min 1 konstan. Dari situ dapat diturunkan bahwa VB per VA sama dengan VC per VD. Dengan demikian, kita dapat menurunkan bahwa efisiensi mesin Carnot itu hanya tergantung pada temperatur saja. Baik, jadi ini penurunan yang tadi saya sebut, Ibu Wida ini sudah buat. Mungkin yang harus digaris bawahi adik-adik, baris pertama di bawah judul efisiensi siklus Carnot. Saya coba, saya nggak tahu panah saya terlihat nggak yang bergerak di atas. Ya, ini masih umum. Ya. Ini berlaku untuk semua siklus, bukan hanya Carnot saja. Ya. Ini adalah rumus umum. Yang ke bawahnya itu khusus untuk siklus Carnot. Panah saya bergerak-gerak di atas, kelihatan nggak? Halo? Terlihat, Bapak. Terlihat ya. Terlihat, Pak. Yang garis atas ini adalah rumus umum. Ya. Definisi dasar, lalu dibagi dengan Ki masuk Ki keluar. Di sini kasih harga mutlak supaya aman, karena Ki CD ini pada dasarnya negatif. Kalau adik masukkan negatif-negatif kan jadi positif nanti. Ya. Supaya tidak melakukan kesalahan, tolong dikasih harga mutlak. Ki AB memang masuk selalu positif, apa kasih harga mutlak. Nah ini rumus umum, ke bawahnya itu khusus. Ya. Jadi yang tadi ditanyakan oleh, saya lupa yang pertanyaan. Yang pertama tadi siapa? Ada di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Yaitu nilainya sama dengan 1 min T rendah dibagi T tinggi. Pada dasarnya, setiap proses siklus sembarang yang prosesnya itu berlangsung searah dengan jarum jam, maka untuk setiap siklus sistem melakukan kerja. Jadi, dapat dihitung efisiensinya. Ini adalah salah satu contohnya. Pada contoh ini, proses siklus terdiri atas satu proses isotermik dari A ke B, diteruskan dengan proses isobarik dari B ke C, dan proses isokorik dari C ke A. Efisiensi dari siklus ini dihitung sebagai jumlah kerja yang dilakukan dalam satu siklus dibagi dengan jumlah kalor yang masuk. Dengan menerapkan hukum 1 pada proses-proses A, B, C, A, maka efisiensi dapat diturunkan seperti yang nampak pada slide ini. Ini adalah gambaran skematis dari mesin pendingin. Mesin pendingin digunakan untuk mengambil kalor dari reservoir temperatur rendah dan membuangnya ke reservoir temperatur tinggi. Tapi bahan ini untuk melakukan itu tidak mesin ikut dalam memerlukan kerja. Ujian, ya. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau adik-adik mau mempelajari yang namanya COP, Coefficient of Performance, tidak lain adalah semacam efisiensi untuk mesin pendingin, ya. Tapi namanya beda, rumusnya juga beda. Nah, silakan adik-adik lihat kelanjutan video ini. Nanti ada COP-nya apa, ya. Baik, saya kira waktunya saya kira untuk persiapan kuis, jadi saya stop saja, silahkan dilanjutkan. Baik, nah kuis kita kali ini, ya ini adalah kuis terakhir ya. Jadi bahannya adalah tentang efisiensi dan termo. Ya. Kalau kuis kemarin saya buat soal yang cukup sederhana, cuma satu segmen. Inilah soal yang lebih utuh, menyerupai soal yang nanti mungkin keluar dalam ujian, biasanya soalnya menyangkut siklus yang lengkap, tidak hanya satu segmen aja begitu ya. Jadi silahkan adik-adik. Nanti jangan lupa dikumpulkan di EduNext ya. Jam 16.55, sediakan waktu untuk sebelumnya memproses data. Dan deadline-nya 16.55 dan 17 seperti biasa. Tolong sediakan waktu secukupnya. Nah, kemarin hari Senin sore kemarin itu seluruh sistem informasi di ITB kolaps ya, karena kata teman yang bekerja di sana pas hadir tersambar petir ya. Jadi ada petir yang dekat sekali, keras, dan sejak saat itu hampir tidak semua tapi hampir semua saluran listrik di ITB padam, termasuk semua server tentunya. Dan waktu sebagian nyala kembali di tempat-tempat yang nyala itu ternyata EduNext, MS Team, dan email juga tidak bisa diakses ya. Ya, jadi saya pikir kita pakai Zoom, tidak terlalu terganggu. Tapi kalau sampai
Kalau sampai nanti tiba-tiba EduNext-nya atau MS Team-nya belum jalan, cukup salah satu saja. Kalau sampai dua-duanya tidak jalan, ya adik-adik menyerahkan 2 kali ya. Nah, kalau sampai dua-duanya tidak jalan, boleh digunakan email yang biasa darurat gitu ya. Tapi bukan berarti bisa ngulur waktu sampai lewat waktu ya. EduNext setahu saya hari ini sudah jalan. Tadi saya coba juga sudah oke. CX juga sudah jalan, saya sudah set absensi kita sampai jam 19 nanti. Oke, baik silahkan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akan segera mulai. Jadi siapkan kertasnya mungkin ya, dan alat bantu kalkulator. Saya akan share screen. Oke. Saya coba slideshow-nya. Maaf agak lama komputer saya. Kalau ada seperti yang keliru. Bentar. Oke, ya. Sudah terlihat adik-adik? Sudah. Baik. Oh ya, nanti saya akan minta seorang, mungkin ketua kelas atau wakil, untuk menandatangani satu berkas yang perlu ditandatangani sesuai dengan kuesioner yang lalu. Harus ada persetujuan atau sepengetahuan wakil dari kelas. Ya. Nah, saya hubungi Japri saja. Baik, ada 2 soal. Yang pertama adalah siklus, menghitung efisiensi siklus. Ya, ya. Adik-adik saya minta kalau tadi rumusnya di video Ibu Wida ini kan sudah ada. Saya minta tolong diturunkan. Jadi bukan pakai rumus yang ada di videonya Ibu Wida langsung masukkan angka-angkanya. Tentu bisa kalau soalnya multiple choice gitu. Tapi yang maksud tentukanlah diturunkan ya, hitunglah ya efisiensi siklus tersebut. Adik-adik harus menghitung di AB berapa, di BC berapa, di CA berapa, lalu pakai definisi dihitung berapa. Ya, silakan. Nanti soal kedua juga ada. Baik, tolong soalnya disalin dulu, karena saya akan segera pindah ke soal yang nomor 2. Ya. Oke,
Sudah selesai mencatat soalnya, adik? Kita siap pindah ke yang kedua ya. Oke, inilah soal yang kedua. Ada satu sistem gas ideal, 1 atmosfer, ditambahkan kalor, dan ternyata hasilnya volume gas berubah melalui proses isobarik dari sekian menjadi sekian. Pertanyaannya, berapa delta U yang pertama? Yang kedua, ditentukan, tolong dihitung C besar isobarik dan C besar isovolume dari sistem ini. Ya. C besar itu artinya apa? Artinya bukan molar. Ya. Jadi itu sebabnya dikatakan bila jumlah mol gas tersebut diketahui 2 kali 10 pangkat minus 3, artinya 0,002 mol. Itulah nilai CP. Ya, C besar ini versi saya, ya, artinya yang bukan molarnya. Ya. Molarnya berapa? Nanti harus dikali dengan 2, itu menjadi jawabnya. C besar. Dan C volume, C isokorik, C-nya besar, juga berarti N dikali C kecil. Ya. C besar sama dengan N dikali C kecil, baik untuk isobarik maupun untuk isovolume. Ya. Jadi untuk B dan C, itu yang ditanya bukan molarnya, melainkan kalau sistem kita itu ternyata molnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3, ditanya berapa C besarnya isobarik dan C besarnya isokorik. Soal ini saya ambil dari modul tahun kemarin sebenarnya, saya ubah sedikit itu. Jadi sudah ada di sana.